Untuk mengetahui kondisi terkini terkait penanganan korban ledakan sisa amunisi, sudah ada Ervan Lujina di RSUD Pamengpek. Ervan, apa informasi terbarunya dari sana? Ya, baik. Selamat pagi Aca dan juga pemirsa Fakta Plus 62. Saat ini saya sedang berada tepat di depan ruang jenazah RSUD Pamengpek, di mana lokasi ini merupakan lokasi di berlangsungnya proses identifikasi terhadap 13 korban yang menjadi korban pada saat ledakan pada hari Senin kemarin. Dan pagi ini satu persatu dari keluarga korban ini sudah mulai berdatangan untuk menunggu hasil proses identifikasi. Dan tim medis juga dibantu oleh tim DVI dari Polda Jabar, dan seperti yang terlihat di belakang saya ini masih melakukan persiapan untuk melakukan proses identifikasi dengan pencocokan data dari jasad korban juga dengan pihak keluarga. Dan perlu kami sampaikan bahwa rencananya pagi ini Kapolda Jabar dan juga Pangdam 3 Siliwangi ini akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian yang berjarak dari tempat saya berdiri ini kurang lebih sekitar 7 km ke arah Cibalong atau di Desa Sagara. Dan dari lokasi ledakan amunisi bekas atau amunisi yang sudah tidak terpakai itu kemarin ke pemukiman warga memang cukup jauh atau sekitar 4 km. Dan pemirsa Fakta Plus 62 bahwa untuk menanti hasil identifikasi, pihak keluarga ini memang berharap agar segera bisa dibawa oleh pihak keluarga, anggota keluarga mereka yang meninggal pada saat ledakan kemarin agar segera bisa dikebumikan. Dan untuk menanti itu, ada beberapa keluarga yang memang rela untuk menginap di masjid yang ada di area rumah sakit Pamengpek ini. Demikian Aca. Ya, lalu Ervan, terkait pelanggaran SOP, kenapa bisa ada warga sipil yang berada di area ledakan, Ervan? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kadis Penat bahwa proses penyelidikan kasus ledakan amunisi bekas ini memang masih dilakukan penyelidikan oleh pihak TNI, termasuk apakah adanya pelanggaran ataupun tidak, ini pun masih dalam proses penyelidikan. Dan kami dari para awak media ini masih menunggu kedatangan dari Pangdam 3 Siliwangi yang akan menyampaikan pernyataan resmi. Dan perlu saya sampaikan bahwa sejak malam tadi dari 4 jenazah atau 4 jasad dari kalangan TNI ini sudah dievakuasi dan dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya dikembalikan ke pihak keluarga. Dan tinggal ada 9 jasad dari pihak warga sipil yang hari ini masih dilakukan proses identifikasi, dan kabarnya ada 5 jasad dari kalangan warga sipil ini yang sudah teridentifikasi dan dikenali. Bahkan dari tim medis DPI Polda Jabar ini membuka postmortem untuk pengaduan bagi masyarakat, siapapun masyarakat dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer yang merasa kehilangan anggota keluarganya pada saat atau pasca terjadinya ledakan kemarin, dan segera untuk melaporkan ke pos yang ada di Rumah Sakit RSU daerah Pamengpek ini. Demikian Aca. Ya, lalu Ervan, apakah di situ memang ada tradisi mengumpulkan besi bekas sisa amunisi? Ya, kalau untuk secara resmi kita belum mendapatkan informasi dari pihak TNI, namun kemarin saya sempat berbincang dengan beberapa pihak keluarga, bahkan juga saksi yang menyatakan bahwa memang dari tahun ke tahun di lokasi pemusnahan pemusnahan bom ataupun amunisi yang bekas ini memang dilakukan secara rutin, dan warga sering juga diminta untuk membantu untuk menggali lubang ataupun sumur yang akan digunakan untuk mengumpulkan mortir-mortir yang memang bekas dan akan dimusnahkan. Demikian. Ya, terima kasih Ervan Lujina yang melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat.